Oke, selamat siang. Kali ini Tertim akan membahas tentang menggambar bangun segi banyak. Tapi sebelum kita belajar menggambarnya, ada baiknya kita mencoba mereview apa itu segi banyak dan bagian-bagiannya. Oke? Ya, ya ini contoh-contoh dari bangun segi banyak ya. Ini ada 5 bangun segi banyak. Cirinya apa saja sih? Nah, ciri-ciri bangun segi banyak yang pertama adalah kurva tertutup. Perhatikan di sini, 5 gambar ini tidak ada yang terbuka mulutnya. Jadi ini semua nyambung, nggak ada yang terbuka ya. Ini tertutup. Oke. Yang kedua, tidak mempunyai sisi lengkung. Ini semua garis lurus, yang seperti huruf T juga garis lurus, tidak ada melengkung ya. Sehingga lingkaran bukan termasuk segi banyak. Oke. Kemudian yang berikutnya, segi banyak beraturan, memiliki panjang sisi dan semua sudutnya sama ya. Contohnya yang ini hampir semua sudutnya hampir sama ya, ini karena tadi tampilannya saja di layar. Aslinya ini segi banyak beraturan. Contoh lagi segitiga ini juga segi banyak beraturan. Kenapa segi banyak beraturan? Kenapa? Karena dia mempunyai sudut, 3 sudut ini sama besar semua, kemudian panjang sisinya, ketiga sisinya sama panjang. Itu yang disebut sebagai segi banyak beraturan. Ya, oke. Jadi lebih dari 2 sisi itu sudah termasuk lebih dari 1 sisi lah ya, termasuk segi banyak. Oke. Jadi cirinya pertama kurva tertutup, tidak punya sisi lengkung. Kemudian kalau segi banyak beraturan punya panjang sisi yang sama dan setiap sudutnya sama besar. Kita lanjutkan. Nah, bagian-bagian dari bangun datar segi banyak apa aja sih? Nah, ini contohnya. Bangun datar segi banyak ini tidak mempunyai sisi lengkung, kurvanya tertutup. Ya, bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama sisi. Nah, ini garis yang di pinggir ini namanya sisi. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu sisi. Berikutnya pojok ya, di sini disebutnya sudut. Ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun segi banyak yang jadi contoh ini punya 6 sisi dan 6 sudut. Sudut sendiri ada beberapa macamnya ya. Nah, ini sudutnya ini ada beberapa ya. Di sini ada ditampilkan ada 7 macam. Yang pertama sudut nol ya, tidak ada putaran sama sekali, tidak ada pergeseran, garis A dan garis B saling berhimpitan. Kemudian yang berikutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang besarannya kurang dari 90. Kurang dari 90 ya, kurang dari 90 itu disebutnya sebagai sudut lancip. Jika melebihi sudut 90 derajat seperti yang ini disebutnya sudut tumpul. Nah, sedangkan sudut 90 derajat disebutnya sebagai sudut siku-siku. Jika lewat disebutnya sudut tumpul, jika tidak melewati disebutnya sudut lancip. Bagaimana dengan garis yang lurus seperti ini? Ya, disebutnya sebagai sudut berpelurus. Nah, ini lurus 180 derajat ya besarannya. Ini ya. Oke, sudut berpelurus 180 derajat. Sudut yang melebihi dari 180 derajat disebutnya sudut refleks. Ya, lebih ya. Kalau lurus sampai sini itu 180, ini lebih disebutnya sudut refleks. Nah, jika berputar penuh disebutnya sudut satu putaran atau 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggambar segi banyak. Coba kita akan menggambar sebuah segi banyak dengan 5 sisi yang mempunyai minimal 2 sudut lancip dan sudut tumpul. Ya, 1 sudut lancip, 2 sudut lancip, dan sudut tumpul ya. Setelah itu kita coba menata sudut-sudut ini menjadi sebuah bangun segi banyak. Contohnya seperti ini. Ini 1 sudut lancip di sini, kemudian disambungkan dengan sudut tumpul seperti ini, ya. Kemudian disambungkan lagi dengan sudut lancip seperti ini. Oke, saat ini kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Dimintanya dia punya 5 sisi. Ya. 5 sisi berarti ini sudah tinggal 1 sisi lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, kurang 1 sisi lagi untuk menutupnya. Tinggal dikasih jepret. Oke, kalau kita perhatikan dari sudut merah dan biru, merah dan kuning ini, dia termasuk sudut tumpul karena dia tidak betul-betul lurus ya. Kemudian yang merah dan biru ini juga termasuk sudut tumpul. Di sini memenuhi yang diminta dari soal, yaitu membuat bangun segi banyak 5 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pas.
kemudian mempunyai 2 sudut lancip, minimal punya 2 sudut lancip nih. 1 sudut lancip di sini, yang di atas juga sudut lancip, sudah punya 2. Dan minimal 1 sudut tumpul. Sudut tumpulnya di sini malah ada 3 ya, jadi kan memenuhi minimal 1 sudut tumpul. 1, 2, 3. Begitu ya. Jadi pertama, kalian coba buat dulu sudut-sudutnya, kemudian baru ditata. Oke, begitu saja. Terima kasih.